menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, yang kucinta. Indonesia merdeka, merdeka. Jemaat disilakan duduk. Indonesia bersorak bagi kemuliaan-Mu. Di Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, pulau besar, kecil, sepi, hingga ramai. Sang kali pandang satu persatu, tak satu pun terabai. Setiap pulau bagaikan mutiara kecil dalam genggaman kasih. Atasnya Allah memerintah dengan adil dan bersih. Sungguh, tiada satupun yang luput dari kasih-Nya. Karena Dialah Raja yang agung dan mulia. Kulit sawo matang, kuning langsat, hitam manis, bahasa dan logat bersatu api. Batak, Jawa, Nias, Rote, dan Papua, Dia rajut jadi satu di dalam kasih yang tak luntur jua. Allah tak memilih satu di atas lainnya. Setiap suku Dia peluk dalam imannya. Semua dijalin dalam kasih-Nya yang sama. Bersatu di bawah satu nama, Indonesia tercinta. Bersoraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Mazmur lama menggema dari rimba ke bumi. Irama angklung dan gamelan pun membara. Bersama seruling dan kolitang memuji namanya. Gunung-gunung berseru lantang, sungai bergelora tak henti berdendang. Telaga, lembah pun ikut bersyukur.
Karena bumi ini Dia buat indah dan makmur. Paru-paru dunia pun ikut menari, karena rohnya menghidupi dan memberi. Segala ciptaan bersorak girang, menyambut Raja yang datang gemilang. Namun Tuhan, di tanah pujian ini masih banyak yang belum mengenal kasih sejati. Mereka haus, tapi tak tahu Engkau. Tersesat di tengah yang bising dan kacau. Tuhan, kami di ruangan ini tahu dan berseru, Engkaulah jalan yang satu, Engkaulah kebenaran, mustahil. Engkaulah hidup saat segalanya tampak suram. Merah putih bukan sekedar warna bendera, tapi lambang kasih yang tak terkira. Merah itu karena darahmu yang tercurah. Putih itu karena salibmu yang menyucikan orang berdosa. Oh Tuhan, basahilah negeri ini dengan darah-Mu yang kudus. Sucikanlah dari barat ke timur, dari lembah ke gunung. Bangkitkan terang di setiap sudut kota. Jadikan kami suara kasih dan berita. Biarlah kami jadi obor kecil di rumah yang sederhana, pelita terang di pasar dan sekolah, menarik cahaya di tengah gelapnya malam, menunjuk pada kasih yang tak pernah padam. Bersinar, berbinar, berpendar, hingga seluruh negeri pun bersyukur dan sadar. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bernyanyilah, bermazmurlah, dan pujilah namanya kini. Jemaat diundang berdiri. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada Ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai. Sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di bumi. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bersorak-sorak jopah Tuhan, hai seluruh bumi. Olopon ma Jehovah oleh sandok panon. Mari bersama-sama bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorailah, dan bermazmurlah. Mari nyatakan keagungan kepada Allah dengan mazmur dan pujian kita, dengan menyanyikan nyanyian baru. Kristus Tuhan, Dialah Raja di atas segala raja, Dialah yang memerintah atas segala bangsa.
dan ajaib karya-Mu Tuhan atas negeri ini sejak fajar kemerdekaan. 80 tahun Kau pimpin langkah, meski sering tersesat, kasih-Mu tak pernah pergi. Semua bangsa akan datang menyembah, termasuk kami di Nusantara Indonesia. Karena adil dan benar segala hukum-Mu, dan setia Engkau atas janji-Mu. Indonesia bersyukur di bawah kasih-Mu dan merdeka hanya karena rahmat Kami. Kepada Allah yang telah merahmati Indonesia dengan kemerdekaan, kepada Allah yang telah menuntun dan memelihara bangsa kita hingga hari ini, kepada Allah kiranya segala sujud sembah kita, sebab Dia Allah yang kudus, Allah yang layak menerima segala pujian. Silakan duduk. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, Bapa yang Maha Kudus dan mulia, Engkaulah satu-satunya yang layak menerima setiap sujud sembah dari kami umat. Engkaulah yang patut kami puji, kami tinggikan dan muliakan. Oleh karena di dalam Kristus kami dimerdekakan dari dosa. Di dalam Kristus kami dimerdekakan dari maut. Di dalam Kristus kami dapat kembali memandang wajah Allah yang kudus dan mulia. Di dalam Kristus kami boleh datang menyembah, beribadah di hadapan Allah Bapa Pencipta kami. Bapa, pimpin dan tuntun kami di dalam ibadah kami pagi ini. Demi dan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami pada hari ini, makanan kami yang cukup, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membacakan pengakuan iman komunal dengan membacakan Katekismus Heidelberg, bagiannya yang kedua, pertanyaan ke-92. Bagaimana bunyi hukum Taurat Allah itu? Allah mengucapkan semua perintah ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Perintah ke-1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas,
atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Perintah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Perintah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Perintah kelima, Perintah kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Perintah keenam, jangan membunuh. Perintah ketujuh, jangan berzinah. Perintah kedelapan, jangan mencuri. Perintah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Perintah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. 10 perintah adalah ringkasan dari Allah sendiri akan kehendaknya yang kudus bagi kita. 10 perintah Allah menjadi standar ketaatan yang tepat dan benar bagi setiap orang Kristen yang mengajarkan apa yang menjadi sikap kita kepada Allah dan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban kepada sesama kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, 80 tahun sudah kita merdeka. Namun sebagai bangsa, hidup kita kerap terbelenggu dosa. Kita berjalan di jalan kita sendiri, mengejar kuasa, memburu untung, dan membiarkan kebenaran jatuh di jalan. Bahkan sebagai umatnya, kita melanggar hukum-hukumnya yang menjadi tanda covenant antara Allah dan kita umatnya. Jemaat, mari kita kembali pada Tuhan dengan hati yang remuk, dengan jiwa yang haus, dengan permohonan supaya bangsa kita ini dipulihkan. Bukan karena kita layak, tetapi karena Kristus yang menjadi perantara kita. Mari kita minta supaya Tuhan mengembalikan arah langkah bangsa ini ke jalannya yang kudus. Supaya Ia membersihkan hati setiap kita dari keangkuhan dan keengganan untuk berubah. Biarlah generasi bangsa ini menemukan Tuhan di dalam pertobatannya yang sejati. Mari mohon Tuhan pulihkan negeri kami. Kami
Mari sebagai gereja Tuhan kita bawa pengakuan dosa kita secara komunal di hadapan Bapa. Ya Bapa, di hadapan terang kekudusan dan kemuliaan, kami memohon pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami umat-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Kami mengakui kegagalan kami dalam menjalankan perintah-perintah-Mu, padahal Engkau telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Kami lebih memilih hidup di dalam gelap daripada di dalam terang. Betapa hati kami mudah menyimpang daripada Engkau. Kami mengakui ketidakpercayaan, kemunafikan, keangkuhan, termasuk luka-luka hati kami. Ampunilah dan pulihkanlah kami. Kami juga mengakui kegagalan kami dalam menjadi garam dan terang di tengah-tengah bangsa Indonesia ini. Kadang kami lupa bersyukur, lalai mendoakan, serta abai untuk mengusahakan kesejahteraan negeri ini. Kadang kami tergoda untuk mencari kenyamanan dan malas untuk mengupayakan keadilan dan kebenaran. Hidup kami pun menjadi sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Ampunilah dan tolonglah kami. Ampunilah juga para pemimpin bangsa dan negara kami, termasuk seluruh yang hidup hanya untuk mengejar kepentingan diri, mengabaikan keadilan dan kebenaran, dan tidak takut akan Engkau. Dan yang Engkau mendengar dan mengampuni umat-Mu yang telah berdosa kepadamu. Demi Yesus Kristus, Sang Imam Besar Agung kami memohon. Saat ini sebagai pribadi, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita membawa setiap pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Bapa, dengarkanlah setiap doa kami. Kami datang mengaku setiap dosa dan kesalahan. Kau kiranya kembali memperbaharui hidup kami, mengampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kasihani kami ya Tuhan. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa doa pengakuan kami. Amin. Dengarkanlah jaminan pengampunan. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, menyerahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita akan berdoa syafaat. Ada 3 pokok doa yang akan kita bersama. Kita akan berdoa untuk pergumulan dan masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Kita juga akan berdoa untuk pelayanan misi di berbagai pelosok di Indonesia, dan berdoa untuk penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Mari kita berdoa. Saya mengajak jemaat untuk sama-sama berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu. Di tengah-tengah bangsa ini memperingati hari kemerdekaan yang ke-80. Di dalam kebebasan dan kemerdekaan tanpa gangguan, tanpa tekanan, kami pagi ini boleh datang beribadah. Kami bersyukur di tengah-tengah banyaknya dari saudara-saudara seiman di berbagai daerah minoritas yang saat ini tidak dapat beribadah oleh karena tekanan, oleh karena penolakan, persekusi dari pihak-pihak tertentu. Bapa, karena itu kami datang di hadapan-Mu.
Kami berdoa untuk bangsa kami. Di dalam upaya bangsa ini melindungi segenap bangsa kami, segenap tumpah darah ini, kami masih melihat berbagai ketidakadilan yang belum secara benar ditegakkan. Kami melihat hukum bukan menjadi alat untuk menguji kebenaran, tetapi sebaliknya justru dijadikan alat kepentingan politik, alat kepentingan kekuasaan untuk menindas lawan, untuk menindas yang lemah. Bapa, di dalam upaya memajukan kesejahteraan seluruh bangsa, kami justru menyaksikan korupsi, kolusi, nepotisme semakin merajalela, semakin mengakar di setiap sendi-sendi bangsa kami, semakin sulit untuk diberantas. Bapa, di tengah-tengah upaya bangsa ini hendak mencerdaskan kehidupan setiap bangsa, kami justru melihat mahalnya biaya pendidikan, berbagai ketimpangan kualitas pendidikan yang tidak merata di setiap daerah. Kami juga melihat buruknya sistem pendidikan oleh karena inkonsistensi di dalam penerapan sistem yang ada. Bapa, di dalam kerinduan dan cita-cita bangsa ini untuk berpartisipasi di dalam perdamaian dunia, kami justru tertekan oleh karena kepentingan ekonomi negara-negara maju dengan segala kepentingannya. Bapa, di tengah pergumulan dan masalah bangsa kami mau datang kepadamu. Tolong dan kasihanilah bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Tolong setiap pemimpin kami, secara khusus presiden dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Semua lembaga legislatif, yudikatif, dan seluruh lembaga-lembaga yang ada di dalam negara ini, yang bertanggung jawab menjaga dan melindungi bangsa kami ini. Tuhan, tolong para pemimpin-pemimpin kami ini di tengah berbagai reaksi ketidakpuasan akan kepemimpinan pemerintahan yang ada saat ini. Oleh karena berbagai kebijakan yang membingungkan, Bapa, kami datang memohon kepadamu, nyatakanlah kuasa-Mu. Pakailah setiap umat-Mu yang ada di dalam pemerintahan, kiranya menjadi alat Tuhan untuk dapat menyatakan setiap rencana-Mu, menyelamatkan bangsa kami ini. Bapa, rindu kami bangsa ini boleh keluar dari setiap masalah dan pergumulan yang dihadapi. Kami menyerahkan bangsa kami, kota kami ke dalam tangan kasih-Mu. Jemaat, mari saya meminta kita untuk sama-sama mendoakan seluruh wanita. Mari berdoa untuk pelayanan misi yang ada di berbagai pelosok di dunia ini. Dan mari saya meminta seluruh pria yang ada, mari kita berdoa untuk penerjemahan Alkitab ke dalam berbagai bahasa suku yang masih perlu dijangkau untuk diterjemahkan. Mari kita berdoa dengan membuka suara. Bapa, kami berdoa untuk misi gereja Tuhan menjangkau setiap suku bangsa di seluruh Indonesia, untuk dapat memperoleh akses sepenuhnya pada Injil. Tuhan, kami memohon, Tuhan kiranya menolong setiap lembaga misi yang concern di dalam penerjemahan ini. Untuk setiap sumber daya yang mereka pergunakan, apakah itu terkait dengan finansial atau hal-hal teknis terkait tenaga ahli, orang-orang dari suku-suku yang akan
menjadi tujuan penterjemahan Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau hadir di dalam segala hikmat dan berkat dari Tuhan, memperlengkapi setiap lembaga-lembaga yang ada ini. Tuhan, kami memohon juga secara khusus Tuhan memakai lembaga Alkitab Indonesia juga untuk boleh menjadi bagian dari lembaga-lembaga ini, boleh bekerja sama dengan berbagai gereja di dalam upaya membantu juga untuk memastikan terjemahan yang dihasilkan boleh akurat. Tuhan, kami rindu Bapa, kiranya setiap suku-suku bangsa yang bangsa kami ini boleh menerima Injil melalui bahasa mereka masing-masing. Kami menyerahkan untuk setiap pergumulan, setiap hambatan, setiap masalah terkait penerjemahan ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini kerinduan kami. Ini syafaat kami. Kami naikkan melalui Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Mari bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan yang mendasari pemberian persembahan kita di ibadah pagi ini. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan pada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan sambil menyanyikan pujian Tuhan ambil hidupku. Dinyanyikan oleh seluruh wanita, harta kekayaan jadi alat bagi. Dalam aku diundang berdiri, dilanjutkan baiknya yang keenam. Bapa yang maha baik, limpah ruah kasih dan anugerah yang kami terima. Melalui kerja dan usaha yang Engkau anugerahkan bagi kami boleh beroleh berkat,
Kami boleh menikmati segala berkat-Mu melalui makanan, melalui pakaian, melalui tempat tinggal dan berkat-berkat jasmani lainnya. Bapa, terima kasih untuk semua berkat-Mu. Pagi ini di dalam ibadah kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu sebagai ungkapan syukur kami atas semua berkat yang kami boleh terima. Bapa, kerinduan kami, hidup, waktu, kekayaan, akal budi dan kerja kami dapat kami persembahkan menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Engkau. Tuhan, berkati gereja-Mu yang mengelola persembahan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa syukur ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Tuhan membarui umat-Nya melalui firman. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara dan juga adik-adik sekalian. Kita bersyukur di dalam momen yang spesial di hari ini, merayakan ulang tahun kemerdekaan daripada negara kita yang ke-80 tahun. Saya bingung juga mau ucapkan selamatnya apa, Saudara ya, salam merdeka mungkin. Dan Saudara, ini momen yang baik ya bagi kita untuk bersyukur untuk segala penyertaan anugerah, kebaikan Tuhan bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita. Dan Saudara, bangsa Indonesia setiap kita bisa bersyukur, bangsa yang besar di dalam hal jumlah penduduknya, ada 180 juta, dan kita kaya di dalam hal keragaman budaya, banyak pulau, banyak bahasa, banyak sumber daya alamnya, ya banyak hal Saudara, negara yang besar ini. Tetapi kita tidak cukup menjadi satu bangsa yang besar. Indonesia juga perlu jadi bangsa yang bijak. Dan bangsa yang bijak itu melakukan yang namanya refleksi di dalam dua hal, Saudara, di dalam ruang dan juga waktu. Yang pertama, secara waktui melihat di dalam perjalanan sejarah, melihat masa lalu, masa sekarang, dan juga masa yang akan datang. Bangsa yang bijak itu membedah sejarahnya, belajar dari keberhasilan juga kegagalannya, melihat apa yang harus diperbaiki, bagaimana bisa upgrade diri. Itu secara waktu, Saudara. Tetapi kemudian secara ruang, secara spasial, secara geografis juga perlu belajar membandingkan diri dengan negara lain, bangsa-bangsa lain ada dalam dunia ini. Saya tidak tahu bagaimana dengan perasaan Bapak Ibu saudara adik. Tetapi banyak kali hari ini ketika kita lihat energi yang ada adalah pesimis. Banyak orang yang pesimis dengan kondisi bangsa negara Indonesia. Tidak perlu jauh-jauh bandingkan dengan Eropa, Amerika, dengan bangsa Barat. Kita bandingkan dengan negara-negara yang dekat, ya, Malaysia, Singapura, atau China, yang relatif usia kemerdekaannya itu sebaya, Saudara. Kalau yang Barat itu sudah ratusan tahun. Kita mungkin relatif tertinggal dibanding negara-negara yang sebaya tadi. Atau Saudara, ketika mencanangkan untuk visi yang besar ke depannya, setelah lihat masa lalu, kemudian lihat kini, dan juga dicanangkan 2045 Indonesia emas, kadang dipelesetkan loh, Indonesia lemas, Indonesia cemas, atau Indonesia emas imitasi gitu. Banyak energi pesimis saat ini. Dan satu kritik yang sering disuarakan itu adalah kepada pemerintah, kepada pejabat, kepada ASN, kepada polisi, kepada tentara. Saya sudah bayar pajak, itu untuk gaji mereka, gaji anggota DPR dan segala macam itu. Tetapi kok kinerjanya nggak sebaik, outputnya nggak ada gitu. Ya, jadi lebih baik saya nggak usah bayar pajak saja. Dan saudara, saya bisa memahami ya perasaan-perasaan kecewa semacam itu. Ya. Tetapi menurut saya kritik seperti itu cenderung menggeneralisir. Tidak semua pejabat itu buruk, tidak semua ASN itu jelek, tidak semua aparat itu busuk, saudara, tidak. Jadi kita nggak bisa generalisir. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara jemaat CCM yang kerja di dalam bidang-bidang pemerintahan sudah berupaya sebaik mungkin. Tapi saudara, di balik semua kritik itu ada satu hal menarik yang bisa kita cermati. Di balik sentimen-sentimen yang pesimis, yang negatif itu ada satu hal sebenarnya ya. Ada keyakinan mendasar bahwa
yang namanya privilege, namanya keistimewaan, itu harusnya diikuti dengan pemenuhan kewajiban. Every blessing comes with a burden. Every advantage demands accountability, and every opportunity carries obligation. Setiap berkat itu diikuti dengan adanya, sudah ada tanggung jawabnya yang mengikutinya. Setiap kelebihan-kelebihan yang diberikan itu menuntut adanya akuntabilitas, pertanggungjawaban. Dan setiap kesempatan itu harus kemudian diikuti dengan kewajiban. Bolehkah bantu slide saya? Bagian PowerPoint, bolehkah bantu bagian slide saya? Dan masalahnya saudara, hari ini banyak orang yang pengennya itu berkatnya, tapi nggak mau bebannya. Maunya fasilitasnya, kenikmatannya, kelebihannya, tapi nggak mau kewajibannya. Mau kesempatan-kesempatan disediakan, kuasa, tapi nggak mau mengerjakan apa yang mengikutinya itu. Ya, tuntutan-tuntutannya. Dan kita bisa lihat ini secara sederhana, misalnya ya ketika mungkin bawa kendaraan, terus lagi macet-macet ke arah Tomon atau pulang, tiba-tiba mungkin ada rombongan, ada apa tuh, foresternya ya, atau ada apa istilahnya itu ya, pengawalnya buka jalan gitu ya dengan segala sirenenya. Salah nggak saudara? Enggak salah. Karena itu memang dilindungi oleh undang-undang. Boleh bantu next ya PowerPoint saya? Ya, karena itu bagian daripada undang-undang saudara, diatur oleh undang-undang. Pejabat harus diprioritaskan gitu. Tetapi masalahnya rakyat jadi marah karena nggak melihat ada hasil kerja yang sepadan begitu, ya kan? Jadinya nggak mau ngasih jalan. Next lagi tolong. Dan BUMN saudara, ya kan, dikasih gaji, dikasih tunjangan, tantim, apalah itu kan. Nah terakhir Pak Prabowo katanya marah gitu kan. Direksi BUMN dapat tunjangan yang besar, tetapi nggak diikuti dengan kinerja. BUMN tetap merugi. Saya coba cari tahu saudara, BUMN di Indonesia itu ada berapa? Ada 1046 saudara. 1046, 52% rugi. Rugi setahun itu 50 triliun saudara. Ya, jadi 52% rugi. Dan dari penyertaan modal itu biasa dapat dividen. Kalau Anda yang main saham biasanya kan kita kasih perusahaan yang oke, dia akan kasih dividen karena keuntungannya didapat gitu. Nah, tahun lalu 85 triliun dividen didapat negara, 97% saudara, 97% dari 85 triliun itu, jadi sekitar 80 triliun itu dari 8 perusahaan doang. Jadi dari 1046 yang paling menguntungkan itu 8 saudara, atau mungkin 10 lah. Ya Himbara, ya bank besar itu BRI, Mandiri, atau beberapa perusahaan besar, Telkom gitu. Selebihnya itu ya kita nggak tahu. Jadi saya bicara seperti ini supaya menunjukkan bahwa itu nggak benar saudara. Perusahaan itu bukan yayasan, dia pasti mencari profit. Anda ketika titipkan dana untuk teman Anda, sahabat Anda yang mau buka usaha, Anda berharap supaya bisa dapat profit, dapat bagian keuntungan. Dan sama seperti itu, apa yang kita kehendaki orang lain perlakukan kepada kita, kita perlakukan kepada orang lain. Maka dia kerja di dalam perusahaan-perusahaan apapun yang memang orientasinya adalah untuk profit, bagian kita untuk mengupayakan efisiensi, efektivitas. Nah saudara, hal ini bukan hanya terjadi dalam dunia pemerintahan, dalam pelayanan rohani, gereja itu juga nggak luput. Ya, pendeta misalnya diberi banyak blessing, banyak kelebihan, banyak kesempatan. Ya, dibahas di dalam 1 Korintus 9 yang lalu, pendeta diberikan honor supaya tidak cari nafkah, boleh fokus untuk menggembalakan, untuk belajar firman dan mengajar firman. Tetapi ketika itu tidak dilakukan, ya tidak kemudian dikerjakan sungguh-sungguh, di situ kemudian terjadi adalah abuse. Saudara, saya nggak tahu Anda dengar ini bagaimana. Mungkin ada yang suyum-suyum dalam hati gitu, seneng gitu. Iya Pak, terus Pak, kritik terus, bagus gitu. Ya. Nah tapi saudara, mari kita renungkan di pagi ini ya, bahwa yang namanya setiap privilege, setiap keistimewaan, setiap berkat itu harus diikuti dengan tanggung jawab.
Dan itu adalah prinsip yang juga berlaku bagi setiap kita, tanpa terkecuali. Kita sering mengeluh soal pejabat, kita sering mengeluh soal ASN, kita sering mengeluh soal pendeta atau penatua, tetapi bagaimana dengan diri kita sendiri secara personal, pribadi demi pribadi? Apakah kita yang juga begitu banyak menerima berkat anugerah daripada Allah, kita kemudian juga menunaikan tanggung jawab yang mengikuti itu semua? Dan saudara, itu satu hal yang saya ajak kita renungkan bersama, dan landasan kita dari 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 17 yang menjadi teks kita di pagi hari ini. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 17. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman, saya mengajak kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami saat ini di hadapan Engkau, sekali lagi menundukkan diri di hadapan Engkau, di hadapan firman-Mu. Bersabdalah, dan kami rindu kiranya Engkau mencelikkan mata hati telinga setiap kami, dan kiranya kami diberikan juga kuat kuasa, kemampuan untuk menyetel seluruh kehidupan kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi dan pakai juga hamba-Mu. Kami berdoa demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 17. Ajak kita membacanya secara bergantian. Saya akan baca yang ganjil, dan saya minta Bapak Ibu, saudara, adik-adik boleh membacakan ayat yang genap. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai 17. Aku mau saudara supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua ada di bawah perlindungan awan, dan mereka semua telah melintasi laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Itulah sebabnya mereka dibinasakan di padang gurun. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangkitlah mereka dan bersenang-senang. Janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati dipagut ular. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu zaman akhir telah tiba. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang arif. Pertimbangkanlah sendiri dari apa yang aku katakan. Karena roti itu satu, kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, sebab kita semua mendapat bagian dalam satu roti itu. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Saudara, di hari ini ketika kita merayakan kemerdekaan, selalu kita mengingat tentang bangsa, negara Indonesia kita. Tapi
pada saat yang sama sebagai seorang Kristen, bagian daripada umat Allah, kita sebenarnya memiliki dua kewarganegaraan, saudaraku. Bukan warga negara Indonesia, tapi kita juga ada warga negara daripada kerajaan Allah itu. Dan sebagai umat Allah, kita juga punya satu sejarah spiritual, sejarah rohani yang panjang, bahkan panjang daripada sejarah Indonesia. Dan menarik saudara ya, di bagian ini kalau kita perhatikan di dalam ayat 1, Paulus diangkat dan dia katakan, aku mau engkau mengetahui bahwa nenek moyang kita semua. Nenek moyang kita. Perhatikan saudara, dia pakai isian nenek moyang kita, leluhur kita. Padahal sebagian besar orang Korintus ini orang-orang Kristen dari latar belakang non-Yahudi. Mereka bukan orang-orang yang secara darah, DNA itu adalah orang keturunan Abraham. Tetapi toh Paulus bilang nenek moyang kita. Kenapa saudara? Karena pada kenyataannya Allah tidak punya dua jenis umat. Allah bukan memiliki ada 2 atau 3 jenis umat atau manusia-manusia yang diklaim sebagai milik kepunyaannya. Hanya ada satu umat Allah di sepanjang sejarah dunia sampai kepada kekekalan kelak. Dan saudara, pada hari ini kita semua yang bukan dari secara darah DNA Yahudi, tetapi tetap kita kemudian itu dicangkokkan. Digambarkan bahwa orang-orang yang berada di dalam hubungan perjanjian dengan Allah itu ada di dalam satu kayak pohon, saudara, pohon covenant itu, dan kita dicangkokkan ke dalamnya. Hanya ada satu umat, dan kita pun adalah Israel rohani, Israel baru pada hari ini, ya, orang Batak, orang Tionghoa, orang dari Kupang, orang dari mana saja, kita turut dicangkokkan sebagai bagian daripada umat Allah. Jadi ketika Paulus bilang nenek moyang kita, ya, menegaskan sejarah Israel di masa yang lampau itu juga ada sejarah kita. Jadi kalau bangsa Indonesia punya pahlawannya, punya sejarahnya yang bisa dibanggakan atau dikenang atau dikupas gitu, maka kita di dalam sebagai umat Allah juga punya sejarah rohani supaya kita belajar darinya. Dan perhatikan saudara, bagaimana Paulus memulai bagian ini. Dia bilang, aku mau saudaraku supaya kamu mengetahui. Concern Paulus bukanlah memberikan informasi, memberikan data, memberikan fakta, memberikan pengetahuan. Tetapi yang dia kejar adalah transformasi. Kita harus ingat saudara, konteksnya adalah mereka sedang bergelut dengan isu makan daging persembahan berhala. Orang Korintus lagi bergumul, ya, boleh nggak makan daging persembahan berhala? Paulus menekankan perlunya pengendalian diri demi kepentingan bersama ketika berhubungan dengan masalah daging yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewi itu. Dan untuk menegaskan poin dia sudah berikan 3 penjelasan. Yang pertama secara personal dari kehidupan dia. Ya, aku rasul, aku berhak dapat privilege segala macam, tapi aku nggak pakai itu. Ya, kalaupun kau punya kesempatan untuk makan daging, belajarlah melepaskan hakmu, melepaskan privilege-mu. Ya, tidak perlu kemudian aku memang bisa, aku harus gitu. Lalu yang kedua, dia pakai ilustrasi dari pelari, atlet. Ya, pelari yang berlari, dia kemudian perlu self discipline gitu. Ya, jadi itu secara analogical, saudara. Dan yang terakhir yang kita bahas di hari ini yaitu secara historical, sejarah. Dia bilang, lihat sejarah, ya, bangsa nenek moyang kita, ya, yang berjalan di padang gurun. Ini jadi contoh bagi kita juga di dalam melepaskan hak, mengendalikan diri dan segala halnya. Dan perhatikan saudara, di sepanjang ayat 1 sampai 10 ada 2 hal yang dikontras, yaitu antara hak istimewa yang diterima dan kegagalan di dalam meresponinya dengan iman dan ketaatan. Perhatikan kata kunci yang muncul di ayat 1 sampai 4. Ada 5 kali kata itu muncul, saudaraku. Kata semua. Dikatakan di sana, semua berada di bawah pelindungan awan. Siapa nenek moyang kita? Mereka orang-orang yang semua berada di bawah pelindungan awan. Artinya mengalami protection. Mereka mengalami perlindungan dari Allah. Ya,
sebagaimana dikisahkan di dalam Perjanjian Lama, Tuhan memimpin umatnya di padang belantara itu, ada tiang awan yang memimpin perjalanan mereka, menaungi mereka. Dan simbol dari satu kehadiran Allah, perlindungan Allah, penyertaan Allah. Kemudian dikatakan juga mereka semua telah melintasi laut. Gambaran mengenai liberation, pembebasan. Jelas ini merujuk pada kejadian menyeberangi Laut Merah itu, Laut Teberau. Ketika orang-orang Israel dituntun keluar dari Mesir, kemudian pasukan Firaun mengejar, Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Laut terbelah sehingga boleh kabur, boleh lari, selamat. Sementara para pengejarnya mati. Ini puncak peristiwa Exodus, keluaran itu, dan satu tindakan Allah membebaskan, menyelamatkan umatnya dari perbudakan, liberation. Lalu dikatakan mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Itu gambaran initiation. Ya, perhatikan istilah yang dipakai saudara, dibaptis. Ya. Dan untuk menjadi pengikut Musa, di dalam bahasa aslinya sebenarnya lebih kompak dan dikatakan mereka dibaptis ke dalam Musa, baptized into Moses. Mereka diinisiasi, ditandai masuk sebagai komunitas umat Allah yang ada di dalam relasi perjanjian, covenant dengan Tuhan di bawah kepemimpinan Musa, kira-kira seperti itu saudaraku. Mereka punya satu relasi dengan Allah. Dan berikutnya, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Gambaran provision, kesetiaan, pemeliharaan daripada Allah. Merujuk kepada mana yang turun setiap hari yang boleh dikumpulkan sehingga boleh makan selama 40 tahun dan perjalanan di padang belantara itu. Dan juga merujuk kepada momen-momen ketika mereka kehausan, nggak bisa minum, kemudian Tuhan sediakan air. Nah, menarik saudaraku, di dalam kisah perjalanan padang belantara itu, di dalam keluaran pasal 7, bilangan pasal 20, itu ada dua kisah. Bangsa Israel itu haus, kemudian dikasih minum dari barang. Dan ini kisah yang ada di awal perjalanan keluar dari Mesir, dan di akhir dari perjalanan mereka sudah hampir masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Jadi di awal dan di akhir perjalanan itu selama 40 tahun. Nah, itu sebabnya banyak rabi Yahudi itu mereka menafsirnya, oh ini sepertinya batu mengikuti orang-orang Israel. Perhatikan istilah itu muncul di sana saudara. Batu karang yang mengikuti mereka. Seakan-akan batu karang yang hidup dimanapun berada 40 tahun itu ya ada minuman bagi mereka. Tapi yang dicatat di dalam Alkitab cuma ada 2 kali. Nah, kita nggak perlu terima saudara secara mentah-mentah penafsiran demikian. Tetapi poinnya adalah ada penyediaan dari Allah, pemeliharaan dari Allah di dalam hal memberikan minum. Tetapi satu hal juga yang menarik. Perhatikan kata Paulus, batu karang itu ialah Kristus. Tentu dia tidak memaksudkan secara harafiah, literal, batu karang itu adalah Kristus. Tetapi dia mau mengatakan Kristus sebelum berinkarnasi jadi manusia di Bethlehem, tetapi dia sudah ada praeksistensi di dalam sejarah bangsa Israel. Nah, itu sebabnya saudara teologi Tritunggal yang tidak bertanggung jawab itu bilang ya Kristus baru ada nanti waktu dia lahir gitu, nanti bubar lagi Roh Kudus sebelumnya Bapa, nggak akan masuk saudara, tidak akan masuk gitu, karena Kristus telah berpraeksistensi dari sejak kekekalan, ya. Dan Kristus dikatakan bahwa sama seperti Israel bergantung pada batu karang untuk hidup, maka demikian juga umat Allah bergantung kepada Kristus sebagai sumber hidup rohani, pemeliharaan. Ini menunjukkan kehadiran nyata Kristus di dalam sejarah bangsa Israel, memberikan air hidup yang sejati, kehidupan yang kekal itu. Jadi ini 4 hak istimewa yang Tuhan kasih. Ada protection, ada liberation, ada initiation, ada provision, ada pelindungan, ada pembebasan, ada
upaya untuk membawa mereka ke dalam satu relasi perjanjian dengan Allah. Ada pemeliharaan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dan itu semuanya mengalami. Semua berada di bawah awan, semua melintasi laut, semua dibaptis dalam awan dan laut, semua makan dan minum, makan yang sama. Tetapi apa kata Paulus, saudaraku, yang menjadi problemnya? Ayat 5, sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Sungguh serem, saudaraku. Hak istimewa tidak langsung dapat perkenanan dari Allah. Karena hak istimewa itu, berkat itu, blessings itu, mengikutinya ada kewajiban, ada rancangan, ada rencana yang di dalamnya kita mesti hidup. Saudara, kalau Anda ingat tadi di dalam pengakuan iman Heidelberg yang kita baca, ya, apa itu hukum Allah gitu. Tidak dimulai langsung dengan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ada satu pernyataan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar daripada Mesir. Kemudian mengikutinya adalah hukum 10 perintah itu. Artinya apa, saudara? Privilege, hak istimewa, anugerah. Aku Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir, memberikan keselamatan kepadamu, memberikan pelindungan kepadamu, memberikan kepadamu hidup yang baru, mengeluarkan engkau daripada perbudakan. Oleh sebab itu mengikutinya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung. Jangan menyebut namaku dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat dan seterusnya dan seterusnya. Ada kewajiban-kewajiban yang mengikutinya. Blessing selalu diikuti dengan ada burdennya, saudaraku. Nah, itulah celakanya. Orang-orang Israel banyak yang kemudian tidak mampu menghidupi yang bagian ini. Dan saudara, tadi saya bilang bahwa di sepanjang ayat ini kontras antara semua dengan kata kunci berikutnya, yaitu beberapa orang dari mereka. Perhatikan saudara, peringatan yang Paulus berikan di sana. Ya. Kalau di awal ada para privilege, kesempatan, berkat ilahi, kemurahan Allah. Tapi ternyata ada banyak yang meresponinya dengan iman dan ketaatan. Ya, perhatikan frasa beberapa orang dari mereka yang muncul di sana. Di dalam ayat yang ke-7, jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Kalau tadi dapat ini, semua dapat ini, semua dapat ini, beberapa dari orang dari mereka itu adalah penyembah-penyembah berhala. Isunya adalah idolatry, penyembah berhala, berpaling daripada Allah. Hak istimewa ternyata tidak mencegah hati mereka itu jadi mendua. Ketika sedang terjadi pengikatan perjanjian dengan Allah, bangsa itu kemudian membuat patung lembu emas, ya, menyembah ilah yang lain. Padahal baru saja diselamatkan dari perbudakan, dari Mesir. Semua ngalamin. Tapi sebagian dari mereka berpaling. Lalu dalam ayat ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Ya. Ini isu immorality, imoralitas, jatuh dalam percabulan. Artinya hak istimewa, berkat, belum tentu kemudian menuntun kepada kemurnian, kepada kesalehan, kepada kesucian. Lalu yang ketiga, saudaraku, janganlah kita mencobai Kristus seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Dalam ayat ke-9, ini sikap irreverence, ya, tidak hormat, meremehkan dan mencobai Allah. Saudara, mungkin kita bisa membayangkan kenapa Paulus bicara begini. Ya, orang Korintus banyak kali kemudian beranggapan yang nggak apa-apa makan daging itu, termasuk di kuil-kuil itu. Ya, makan saja nggak apa-apa kok gitu. Tuhan sayang sama kita gitu. Tuhan kalaupun salah Tuhan bisa ngampunin kita gitu.
Mereka beranggapan kalau imun dan aman dari bahaya rohani. Tidak akan kenapa-napa kalau sembarangan aja makan daging yang dipersembahkan pada berhala, termasuk ketika dilakukan di kuil-kuil berhala itu. Ya, sembrono mereka. Ya, mereka mencobai janji dan kasih Allah. Bukankah Tuhan sudah janji akan jaga kita? Bukankah Tuhan sudah menyelamatkan kita berdasarkan iman begitu? Ya nggak apa-apa lah mau makan sembarangan, mau hidup kayak gimana nggak apa-apa kok gitu. Ya, jadi terlalu percaya diri gitu. Dan mencobai Allah sebenarnya di dalam tindakan-tindakan demikian. Lalu yang keempat, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, ayat ke-10. Ada ingratitude, tidak tahu bersyukur. Dan rujukannya mungkin saudaraku kepada masa ketika orang-orang Israel itu tiba-tiba kangen. Ya, ini budak yang udah diselamatkan, dia kangen ke perbudakan. Pengen balik ke Mesir. Kenapa? Di sana kami bisa makan daging, makan ini, makan itu gitu. Yang dikangenin saudara makanannya gitu. Jadi tidak melihat bahwa pimpinan Allah itu baik. Pimpinan Allah itu penuh berkat. Melihat justru pimpinan Allah itu salah dan keliru. Musa, engkau bawa kami keluar daripada Mesir supaya kami mati di padang belantara ini. Gak punya makanan, gak punya minuman. Membalikkan janji Allah. Janji Allah adalah keluarlah kamu dari Mesir. Aku bawa kamu kepada tanah yang penuh dengan susu dan madu. Penuh dengan kelimpahan. Tapi ingratitude, sungut-sungut itu membalikkan itu saudaraku. Keluar daripada ketidakpercayaan. Tuhan bawa kami keluar supaya kami mati di padang belantara ini. Di sana hidup enak. Maka saudara, ini kemudian yang menjadi peringatan daripada Paulus kepada orang-orang Korintus. Dan sampai di sini mari kita berhenti sejenak dan bertanya saudaraku, berkaca. Ya. Karena apa yang Paulus tuliskan, dia bilang 2 kali. Semuanya itu ditulis sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita dalam ayat ke-6. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Dan dalam ayat ke-11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu akhir telah tiba. Ya, 2 kali disampaikan saudara bahwa apa yang terjadi pada mereka nenek moyang kita itu terjadi sebagai warning bagi kita, sebagai satu peringatan bagi kita, sebagai satu pola bagi setiap kita. Saudara, kalau nenek moyang kita memiliki 4 hak istimewa, protection, liberation, initiation, provision tadi, hari ini kita sebagai orang Kristen, umat Allah juga memiliki privilege yang sama, bukan? Kita mungkin tidak di bawah tiang awan, tiang api, dan segala macam, tapi kita pun di bawah pelindungan Allah, pimpinan Allah. Kristus sebagai gembala yang menjaga kita, memimpin kita, menuntun kita. Kita mengalami pembebasan. Kristus telah mati di atas kayu salib supaya engkau dan saya dikeluarkan dari perbudakan dosa, dari perbudakan iblis, ditebus daripada itu semua. Tidak lagi mengalami dosa dan maut, tapi hidup yang kekal. Kita menerima inisiasi, dimasukkan dalam umat perjanjian itu melalui baptisan kita, ya, tanda dan meterai daripada janji Allah bagi setiap kita. Klaim Allah bahwa ini adalah umatku, ini adalah milikku, ini adalah kepunyaanku. Kita menikmati pemeliharaan Allah, penyediaan, ya, hari demi hari, waktu ke minggu, dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, saudara. Ya, baik pemeliharaan secara fisik gitu, karena di sorga tidak akan meninggalkan anak-anaknya. Burung dia pelihara, bunga di padang dia hiasi, maka anak-anaknya dia biarkan. Tapi di atas segalanya, setiap minggu, setiap waktu kita menerima firman. Sebulan sekali ada sakramen penjaman kudus, ada roti dan anggur yang kita nikmati, mengingat kita lagi dan lagi akan pemberian Allah bagi kita. Semua nikmati, saudara. Tapi ada bahaya mengintai, bukan?
Apalagi di Manado sini, saudaraku, atau di daerah yang kekristenan itu mayoritas. Ya, saya sudah lahir di keluarga Kristen, saya sudah dibaptis, saya sudah ikut ibadah ini dan itu, saya ikut perjamuan, aktif pelayanan gitu. Jadi pastilah saya aman gitu. Tapi saudaraku, ingat apa yang Paulus tegaskan di sini. Selalu namanya privilege, mengikutinya ada burden, ada tanggung jawab. Keistimewaan rohani belum tentu menjamin ada satu kehidupan yang memperkenan Allah. Beberapa orang dari mereka yang muncul berulang kali di sana, beberapa orang mereka ini jatuh bukan karena mereka kekurangan berkat, bukan karena mereka kekurangan saudaraku, tapi karena mereka menyalahgunakan berkat. Maka ini sebabnya peringatan Paulus sangat relevan bagi kita. Ketika bicara tentang idolatry, saudaraku, berhala. Mungkin hari ini kita nggak menyembah patung. Saya tidak tahu kalau ada di antara setiap kita yang sudah percaya Kristus masih kemudian hidup dalam sinkretisme. Ya, pergi kepada potongan-potongan yang lainnya, maka kita perlu bertobat, saudaraku. Karena bukanlah Allah yang mau diduakan. Dia Allah yang cemburu. Allah yang cinta kasihnya itu tidak terbagi-bagi, tapi single kepada dia, tidak mendua hati. Tapi sebagian besar kita mungkin berkata bahwa saya aman, saya nggak pernah yang begitu gitu, nggak pernah menyembah patung, nggak pernah menyembah yang itulah ya, pergi kemana-mana ke gunung gitu. Saya enggak kok Pak gitu ya. Pokoknya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan Juru Selamat saya satu-satunya. Tapi saudara, banyak berhala lain mungkin yang bercokol dalam kehidupan setiap kita hari ini, ya, entah yang sifatnya itu tidak kelihatan atau kelihatan. Yang kelihatan misalnya uang, ya, kesuksesan, kenyamanan, popularitas. Kita bisa ya menyembah hal yang demikian. Atau saudara yang mungkin relevan bagi kita hari ini, bisa jadi kita menyembah secara politis, saudara. Di tahun 2020 yang lalu, satu penulis Joe Calter itu, boleh next ya. Nah, dia berikan satu artikel di The Gospel Coalition ya. How to know if you have made an idol of politics gitu. Kadang-kadang politik itu menjadi penyembahan berhala juga. Jika orang percaya, orang-orang Kristen mendukung tokoh politik atau partai, sekian fanatiknya saudara, sampai seakan-akan itu Tuhan gitu. Dan si penulis itu dia ada banyak ya saudara, tapi ada beberapa daftar pertanyaan yang saya pikir relevan kita tanyakan. Apakah kita mendengar nama politisi lebih sering daripada menyebut nama Yesus? Apakah kita menghabiskan waktu berpikir tentang politik lebih banyak daripada merenungkan firman? Apakah pandangan politik kita jadi pendukung siapa gitu ya, gemoy, aba atau apa gitu ya, itu menjadi tolak ukur kita mengukur kekudusan orang lain? Apakah kita lebih peduli memenangkan perdebatan politik daripada membawa jiwa kepada Kristus? Saudara, kalau jawabannya iya, maka itu tandanya bahwa memang sudah ada berhala politik di dalam hati dan hidup kita semua. Itu berarti kita sudah menggantikan, bukan lagi Christ, tapi yang lain, Caesar gitu. Di puncaknya itu, di tengah-tengah daripada kehidupan kita. Saudara, ketika mempelajari firman, di situ saya melihat keindahan daripada iman Kristen. Iman Kristen satu sisi mengajarkan pada kita menghargai, menghormati, meninggikan pemerintah, penguasa, ya kan? Di dalam Roma pasal 13 gitu. Di dalam surat kepada Timotius dikatakan doakanlah pemimpin bangsamu. Tapi di sisi yang lain juga diingatkan agar tidak jatuh pada pemberhalaan, idolatry. Saudara, saya percaya salah satu idolatry yang dikritik di sini adalah penyembahan kepada Caesar, kepada kaisar. Pada hari itu kaisar dianggap sebagai anak dewa, titisan daripada Allah. Dan ada banyak patung-patung kaisar didirikan di kota-kota jajahan Romawi.
Jadi ada imperial cult itu. Salah satunya menyembah kepada si. Tapi Paulus ingatkan bahwa jauhi penyembahan berhala. Caesar bukanlah Allah. Maka saudara, iman Kristen saat yang sama itu dia memberikan dukungan gitu, tapi saat yang sama memberikan kritik gitu. Tempatkanlah pejabat politik apapun itu saudara, ya di dalam ranah yang tepat. Mereka manusia yang telah jatuh dalam dosa. Jadi kita bukan mencela berlebihan, tetapi juga bukan yang mendukung berlebihan. Gitu. Ya, tapi dua-duanya saudara saya pikir ya, gitu. Dan itu yang pertama. Yang kedua, immorality saudara, ya, percabulan. Paulus singgung peristiwa di perjalanan di padang belantara, dan ada ribuan orang mati karena hukuman Allah dijatuhkan, karena percabulan. Pada hari ini saudaraku, kita perlu bertanya, jadi isu nggak buat kita umat Allah di hari ini? Apa jadi isu percabulan? Atau itu cuma isu umat Allah yang ribuan tahun yang lalu? Atau justru ini makin menjadi isu di hari ini? Dosa justru legal kan dan dianggap biasa, dimaklumi. Saudara, kalau pergaulan kita pada hari ini ya, hal-hal yang sebenarnya keliru dan salah kita anggap salah, tidak lagi keliru, tidak lagi bertentangan dengan menjadi kehendak Allah, maka sebenarnya ya kita memang hidup yang immorality. Saya percaya di sini di Manado tidak kekurangan firman, tidak kekurangan khotbah, tidak kekurangan daripada Allah saudara. Tapi pertanyaannya saudara, apakah diikuti dengan satu kehidupan yang memperkenankan hati Allah? Yang ketiga, irreverence, mencobai. Israel mencobai Tuhan dengan berulang kali, aduh kalau Tuhan memang sungguh ada kok kami bisa kehausan di sini, peran di sini. Ya, dan kadang saudara kita seperti itu bukan? Merasa kalau sudah Kristen bebas hidup seenaknya. Seolah kasih karunia Allah itu menjadi satu pegangan untuk boleh melakukan apa saja. Merasa imun, berhak boleh kemudian bersikap tidak hormat, meremehkan Allah. Bersungut-sungut, ya, bosan dengan mana, rindunya dengan Mesir. Aduh, saya lebih memilih diperbudak lah gitu ya. Kayaknya hidup saya yang lama itu lebih enak begitu. Perut saya kenyang, kepuasan saya dipenuhi gitu. Sementara hidup yang sekarang kayaknya, aduh, ngenes banget begitu. Maka saudara, kadang-kala kita di dalam kehidupan hari ini juga seperti itu. Mengeluh atas apa yang tidak kita punya ketimbang bersyukur untuk apa yang telah diberikan oleh Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita semua. Saudara, di tengah lokasi yang mayoritas Kristen, bahaya terbesar kita bukanlah kekurangan akses ke firman. Bahaya kita bukanlah kekurangan pelayanan spiritual, pelayanan rohani, tapi justru sebaliknya. Pelayanan rohani begitu banyak, melimpah ruah sampai kita kemudian terbiasa, familiar, jadi kemudian apatis. Nggak melihat lagi itu satu privilege. Kita bisa hafal ayat-ayat, terbiasa ikut nyanyian gitu ya, ibadah, tapi kemudian hati dingin. Hidup tidak berubah. Bahkan kemudian kompromi saudaraku. Merasa aman dan imun, tapi sebenarnya kita termasuk daripada beberapa orang dari mereka. Karena itu saudaraku, Paulus, saya percaya dia menutup bagian ini dengan dua hal. Yang pertama, dia berikan peringatan di dalam ayat 12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jangan terlalu percaya diri, overconfident. Jangan main-main dengan dosa. Satu peringatan daripada Paulus kepada setiap kita. Tapi pada saat yang sama, dia juga memberikan penghiburan. Di ayat 13.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Allah bukan hanya memperingatkan, tapi Allah juga memberikan janji, topangan, bahwa Dia akan memberikan pertolongan, jalan keluar tepat pada waktunya. Maka ayat 14 boleh diberikan satu dorongan. Karena itu saudaraku yang terkasih, jauhilah penyembahan berhala. Saudara, minggu depan kita akan bahas lebih dalam bagian ini, ya, khususnya perihal makan daging persembahan berhala, dan kenapa Paulus mendiscourage jemaat untuk jangan lakukan itu gitu. Ya. Tetapi yang jelas di sini satu yang saya mau sampaikan, ya, bahwa orang-orang Korintus ini dilema buat mereka, ya, si malakama. Mereka mungkin diundang. Bayangkan saudara, tetangga, handai taulan, bos atau teman bisnis, anaknya menikah, ya, toh? Siapanya menikah, terus kemudian bikin acara di kuil, atau mereka syukuran nih gitu, ya, kita berhasil capai omset, kita punya usaha, kami bikin syukuran, dibawa ke undangannya untuk syukurannya di kuil dewa tertentu, dewa Zeus, dewa Artemis, dewa apalah gitu, ya, dan orang Kristen termasuk diundang ke sana. Nah, si malakama nih, kalau saya ikut nanti gimana ya gitu, bisa kehilangan pendapatan nih, nanti kalau sampai saya menolak dianggap nggak menghormati, saya nggak memberikan muka buat orang-orang yang mengundang saya, nanti jadi masalah gitu. Maka mau nggak mau ya udahlah, terpaksa ikutlah, ya, karena Tuhan tahu hati saya toh gitu, Tuhan akan berikan pengampunan kalau sampai salah, Tuhan akan begini dan begitu gitu. Nah, ini dilema saudara. Tapi Paulus berkata jangan kompromi. Jangan kompromi, jangan merasa bahwa di dalam situasi-situasi yang seperti itu nggak ada jalan keluar. Allah akan selalu sediakan jalan keluar. Hari ini konteks kita mungkin berbeda saudaraku, tetapi prinsipnya sama. Tuhan itu setia dan Dia pasti memberikan kepada kita jalan keluar. Pencobaan yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya waktu kita merasa terjepit, jangan kemudian bilang, aduh nggak ada pilihan lah, harus ikut begitu. Tuhan tahu isi hati saya gitu. Itu dusta saudaraku. Ya. Firman Tuhan jelas bilang selalu ada jalan keluar bagimu. Oleh karena itu ketika engkau bekerja sebagai pejabat, sebagai ASN, sebagai aparatur, apapun itu saudaraku, ya, kita di tengah sistem yang sangat-sangat korup, yang menyimpang. Kadang alasan kita adalah, aduh nggak bisa lah, saya ngelawan, saya susah, akhirnya terpaksa ikut aja. Ingat saudara, firman Tuhan bilang, pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dan Dia akan memberikan padamu jalan keluar dalam situasi yang demikian. Bagi orang tua yang mungkin kewalahan menghadapi anak yang keras kepala, ya, anak yang banyak maunya gitu, ya, anak yang tantrum begitu, apapun itu saudaraku, ya, akhirnya kita kadang-kadang ambil jalan pintas gitu, ya, kita kasih fasilitas yang merusak gitu. Dari awal mungkin kasih gadget, nanti berikutnya besar minta ini minta itu dikasih gitu, akhirnya narkobaan gitu. Ingat saudara, selalu ada jalan keluar. Pencobaan yang kau alami tidak melebihi kekuatanmu. Allah setia dan Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar pada waktu engkau dicobai, sehingga kau dapat menanggungnya. Tidak ada alasan untuk kemudian ikut di dalam hal yang keliru dan salah. Bagi anak-anak muda yang bergumul dengan pornografi mungkin, atau ada peer pressure, ya, kalau nggak nonton bokep kamu bukan part daripada kami, engkau kayaknya kurang keren gitu, nggak bisa masuk circle kami. Aduh ya udahlah, terpaksa mau nggak mau harus ikut gitu. Saudara ingat, di dalam kondisi-kondisi seperti itu, pencobaan yang kau alami adalah pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Allah itu setia dan Dia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga engkau dapat menanggungnya.
bagi siswa, mahasiswa, pelajar, guru, dosen, ya, ketika ditekan untuk melakukan sesuatu yang keliru, yang kita tahu bertentangan hati nurani kita, ingat saudara, kita tidak bisa beralasan, aduh terpaksa lah, aduh nggak ada pilihan lah. Pencobaan-pencobaan yang kau alami, ada pencobaan biasa yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Allah itu setia dan Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada saat kita dicobai, Dia akan memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Semua ini hanya mungkin terjadi karena Allah itu setia. Dia tidak meninggalkan umatnya sendirian di dalam pencobaan. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa berkat besar selalu diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Berkat yang luar biasa selalu diikuti dengan ada tanggung jawab, beban yang luar biasa. Bangsa Israel, umat Allah menerima pelindungan, pembebasan, inisiasi, pemeliharaan dari Allah. Tetapi banyak yang gagal merespons dengan kehidupan yang di dalam iman dan ketaatan, di dalam kesetiaan. Dan Paulus mengingatkan pada setiap kita supaya jangan jatuh di dalam kesalahan yang sama. Tapi kabar baik dari Injil adalah meskipun kita sering gagal, jatuh bangun, tapi Kristus, saudara, Dia tetap setia. Setia sampai mati di atas kayu salib. Kristus, Dia adalah Israel yang sejati itu. Tidak pernah menyembah berhala. Tidak pernah melakukan immoralitas. Tidak pernah bersikap tidak hormat kepada Allah. Tidak pernah menunjukkan kehidupan yang menggerutu, bersungut-sungut. Tapi Kristus yang sama, yang tidak ada dosa itu, mati demikian hina di atas kayu salib. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya, yang beriman kepadanya, boleh kemudian dilepaskan daripada segala divine displeasure, ketidaksenangan Allah itu. Supaya segala ketidaksenangan Allah yang harusnya ditimpakan kepada kita, tidak lagi dialami oleh kita, karena telah Dia alami. Dan itu menjadi dasar pengharapan kita, saudaraku. Menjadi pegangan setiap kita. Untuk bukan hanya sekedar berpegang pada peringatan itu, berhati-hatilah supaya jangan kau jatuh. Tapi kita dikuatkan oleh janji bahwa Allah itu setia. Pada saat kau dicobai, Allah akan memberikan jalan keluar kepadamu. Di dalam Kristus kita bebaskan dari kuasa dosa. Dengan Roh Kudus yang memampukan kita taat. Dan dijanjikan jalan keluar di tengah segala pencobaan yang kita alami. Injil yang menguatkan kita, mengangkat kita, saudara. Hari ini ketika kita merayakan ulang tahun negara kita yang ke-8, kita dipanggil juga, saudara, ya, diingatkan bahwa panggilan kita bukan hanya sebagai WNI, warga negara Indonesia, tapi kita WNA, saudara, negara Allah, ya, kerajaan Allah gitu. Kewarganegaraan kita bukan hanya di Indonesia, tapi juga surga. Kita punya paspor surgawi, saudara. Sudah dicap dengan darah Kristus yang menebus kita. Dan panggilan bagi setiap kita. Hidup bukan hanya bagi NKRI ini, tapi bagi kerajaan Allah yang kekal. Kalau hari ini kita sungguh-sungguh menyadari privilege yang kita terima, maka kita pun siap menanggung tanggung jawab surgawi itu. Menjadi terang, menjadi pembawa harapan, alat kesembuhan, saksi yang menghadirkan Kristus di tengah-tengah bangsa ini. Doa saya dan saya pikir kiranya menjadi doa setiap kita di tengah masa yang mungkin penuh pesimisme, penuh dengan gerutu, penuh dengan kritik. Kita bukan sekedar ya tebarin optimisme humanis, saudara, tidak. Ya, tidak. Indonesia enggak butuh semangat atau wacana nasionalisme belaka. Tapi saya percaya Indonesia butuh pertobatan. Butuh reformasi, bukan politik, saudara, tapi reformasi hati. Yang jauh dari Tuhan dibawa kembali. Injil harus kembali bergema. Nama Yesus yang harus ditinggikan lagi dan lagi di bumi Indonesia ini. Dan biarlah, saudara, itu dimulai dari kita. Dari Christ Chapel Manado ini, dari hidup kita pribadi, sampai satu waktu
setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini ketika kami menungkan firman-Mu, kiranya kami sekali lagi diingatkan akan segala privilege kami, keistimewaan yang kami nikmati, yang kami alami. Kami yang adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang harusnya mati binasa, orang-orang yang diperbudak oleh dosa, mengarah kepada maut. Tapi Engkau selamatkan, Engkau tebus, Engkau ubahkan, Engkau berikan hidup baru, Engkau berikan hidup kekal. Dan biarlah kami tidak take it for granted, tidak kemudian menganggap itu keharusan dan bahkan meremehkannya, merasa kami aman dan imun dari segala hal-hal yang keliru dan salah, melakukan hal-hal yang dia memperkenankan hati-Mu. Kami mohon ya Allah, Engkau memampukan kami, Engkau memampukan kami. Kami percaya kami menghadapi pencobaan demi pencobaan yang bisa membawa kami jatuh kepada penyembahan berhala, imoralitas, kepada sikap tidak hormat kepada Engkau, kepada ketidaktahuan, tidak tahu bersyukur. Tapi kami percayalah di dalam semua situasi kondisi, apapun itu yang bisa membawa kami kepada itu, kami percaya Engkau Allah yang setia, itu pegangan kami. Allah yang memberikan kami kuasa pertolongan yang tepat pada waktunya, sehingga kami dapat menanggungnya. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa, pulihkan kami, baharui kami. Kiranya kehadiran kami sebagai umat-Mu di Indonesia, khusus di Manado ini, kami boleh menggarami, menerangi, boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, bagi sekeliling kami, bagi keluarga kami, bagi kolega kami, bagi sanak famili kami, bagi sahabat, bagi circle kami. Kami rindu ya Allah, sungguh Kristus boleh kami beritakan, kami perkenalkan di dalam kata dan juga karya kami, lewat hidup kami, lewat kata-kata kami. Semuanya itu memperkenalkan Kristus dan memperkenankan Kristus. Ini doa kami ya Bapa. Kami panjatkan hanya demi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang telah menerima berkat yang terbesar yaitu keselamatan, kita juga memiliki tanggung jawab besar untuk memberitakan keselamatan itu kepada seluruh dunia. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini dengan sebuah lagu yang menggambarkan kerinduan kita sebagai umat Allah untuk menjadi bagi dunia, sebuah kerinduan kiranya kerajaan Allah boleh menjangkau seluruh bangsa, menjangkau seluruh dunia. Sebuah kerinduan kiranya setiap bangsa di dunia ini mengetahui Kristus adalah Tuhan. Mari jemaat diundang berdiri, kita nyanyikan pujian Song for the Nations. Your
surga, mari dinyanyikan seluruh pihak. May we be a healing balm to the nations, a healing balm to the peoples of the earth. Heal the whole world, the power of your name semua. May your healing flow to us. May we sing a song of joy to the nations, song of praise to the peoples of the earth. Fill the whole world praise with the praise of your Semua. name. May your song be sung to us. Lainnya yang kelima, mari kita nyanyikan bersama-sama. May your kingdom come to the nation. Kingdom come To the nations. Your will be done In the peoples of the earth. Till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come on earth. May your kingdom come to the nation. May your kingdom come to the nations. Your will be done in the peoples of the earth. Till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come on earth. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan kepada Allah Tritunggal Doksologi. Sumber berkah, puji Yahweh Ciptaan, puji Yahweh segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Bapak Ibu Saudara juga adik-adik sekalian, di penghujung ibadah ini Tuhan mengutus setiap kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing, dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, kita mengingat identitas kita sebagai umat Allah. Allah yang menyelamatkan kita di dalam Yesus Kristus, Allah yang sama yang terus menuntun, memimpin arah kehidupan kita. Dan biarlah dimanapun kita berada, apapun kita kerjakan, lakukan, katakan, semuanya itu memuliakan Dia, memperkenalkan Dia, memperkenankan Dia. Dan terimalah berkatnya pada Allah Tritunggal. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Duduk, saya akan mengambil waktu teduh.
Sebelum saya menyampaikan beberapa warta, dengan saya sekali lagi menyampaikan diri Republik Indonesia untuk ulang tahun yang ke-80 tahun. Kiranya Tuhan terus memberkati bangsa negara kita, ya kita terus mendoakan bangsa negara kita. Dan saya berterima kasih kepada rekan-rekan telah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini sebagai singers, pemusik, usher, semua terlibat dalam pelayanan ya, multimedia, sound system, semuanya kiranya Tuhan yang membalas segala jerih lelah persiapan daripada rekan-rekan semua. Dan saudara, minggu depan kita akan kembali melanjutkan eksposisi kita dari 1 Korintus. Kita akan lanjutkan ayat dari pasal 10 ini. Dan oleh sebab itu mari kita bisa menyediakan waktu untuk bisa mengikuti ibadah. Kalau bisa Bapak Ibu baca dulu ayatnya supaya minggu yang akan datang ketika mengikuti eksposisi bisa mengikutinya baik. Dan untuk hari ini fellowship kita tiadakan untuk yang dewasa karena akan ada fellowship bagi para penata layan ya, lead musing. Lead musing itu adalah liturgis, pemusik dan juga singers. Jadi Bapak Ibu, saudara, dia selama ini melayani sebagai liturgis, pemusik, singers, silakan bisa meluangkan waktu untuk mengikuti persekutuan juga koordinasi setelah ini ya. Jadi mungkin bisa rehat sejenak, pergi ke toilet atau kemana ya, atau mengambil kopi atau teh. Nanti setelah ini kita ada fellowship di ruangan ini ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang selama ini ada pelayanan sebagai yang terlibat di dalam penata layan lead musing ini, maupun yang baru ya, baru mendaftar, belum pernah pelayanan tapi baru mendaftar, silakan kami mengundang bisa mengikuti fellowship ini bersama-sama untuk melakukan koordinasi di tempat ini. Dan yang akan datang saudara, satu pengumuman juga dari youth. Mereka akan youth kita, youth akan mengadakan LANS ya. LANS ini singkatan juga. Jadi semua disingkat ya sekarang di CCM. Learn, explore, navigate and share gitu. Ya, LANS gitu. Dan yang akan dibahas ada namanya life skill, time management. Ini kayak motivator ya. Upgrade your skills, maximize your time gitu. Dan pembicaranya, sharingnya kambingnya ya, kakak pembimbingnya Pak Mazmur Siregal ya. Jadi minggu akan datang ini akan diadakan setelah ibadah. Oleh sebab itu para youth harap bisa diarahkan mengikuti LANS ini. Ruangannya itu di sebelah kanan saudara, samping musola, bukan di musola ya. Jadi keluar dari ruangan ini belok kanan lurus terus, nanti ada ruangan samping musola ya. Nah, jadi dia akan diadakan di sana minggu akan datang. Harap Bapak Ibu yang memiliki anak-anak yang berusia remaja atau pemuda bisa diarahkan untuk mengikuti LANS ini. Dan untuk inquiries class pendaftaran hingga pada tanggal 22 Agustus saudara. Jadi inquiries class ini kita akan mulai minggu yang akan datang juga. Jadi oleh sebab itu terakhir pendaftarannya minggu ini. Harap Bapak Ibu yang belum mendaftar silakan bisa men-scan QR code yang ada atau menyampaikan kepada Pak Dalpin langsung. Pak, saya mau ikut IC class ya, ke-17, gelombang yang ke-17 saudara. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengenal CCM ini gereja yang seperti apa, silakan bisa mengikuti IC class. Setelah ikut tidak harus jadi anggota saudara. Jadi ini perkenalan mengenai CCM itu apa. Tapi setelah ikut ingin menjadi anggota terima saudara. Ya, jadi ini salah satu prasyarat untuk menjadi anggota. Tapi ikut tidak harus jadi anggota. Jadi yang sekedar mau mengenal CCM gereja yang seperti apa silakan. Atau yang selama ini sudah jadi jemaat tapi lupa CCM ini gereja apa gitu ya, boleh ikut lagi ya untuk IC ini. Dan bagi jemaat yang hendak didoakan nanti bisa menghubungi saya ya secara personal ataupun kepada para elders ya untuk bisa minta didoakan. Kami juga mengundang Bapak Ibu setiap hari Selasa kita ada prayer meeting lewat Zoom. Silakan bisa mengikuti prayer meeting ini pukul 8 malam lewat Zoom yang disediakan di grup. Terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya ingatkan lagi untuk rekan-rekan pelayan lead musing setelah ini bisa nanti kembali ke ruangan ini untuk mengikuti fellowship dan juga koordinasi bersama.
mohon waktunya Bapak Ibu semua, tolong jangan bubar dulu. Kami mau minta kesediaan dari Bapak Ibu semua untuk kita mau bikin video ucapan Dirgahayu Republik Indonesia. Jadi bolehkah semuanya berdiri dan sisi kiri dan sisi kanan mohon untuk kumpul di tengah, jangan ada pemisah di antara kita. Silakan, mari. Silakan berdiri dan maju, kalau bisa kursi di depan mohon untuk kursi langsung ya. Berdiri, kita lakukan secara berdiri. Ya. Yang di depan juga silakan langsung turun ke bawah, para pemusik juga. Oke. Mari silakan penuhi merapat. Mari Bapak Ibu. Silakan masuk, itu masih ada kosong. Nah, batas paling ujung adalah Frey yang gendong Kiel. Selebihnya harus masuk ke dalam. Silakan. Mari sebelah kiri ya rapi, terima kasih. Nah, Ibu Maya akan sebut di HUT RI ke-80 ini Christ Chapel Manado mengucapkan. Nah, Bapak Saudara adik-adik akan teriak dengan tangan kanan Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Boleh sama-sama? 1, 2, 3. Dirgahayu Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Baru silakan loncat-loncat gitu ya. Kita latihan sekali lagi Bu Maya, boleh? HUT RI ke-80 ini, Christ Chapel Manado mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Ulang ya. Sekarang real. Teman-teman yang di atas juga lakukan ya, karena kemarin shoot ya, yang di atas. Nice. Oke, teriak. Siap. Di HUT RI ke-80, Christ Chapel Manado mengucapkan Dirgahayu